Perhatikan cara baca ma'rifatullahi, ma'rifatu nabiyhi, bukan wa ma'rifatun nabiyhi, wa ma'rifatu nabiyhi. Nabi tidak pakai alif lam, ya, bukan ma'rifatun nabi, tapi ma'rifatu yang tanwin, mudhaf, ma'rifatu nabiyhi. Basmalah, dari basmalah. Qala Syekh, Bismillahirrahmanirrahim. Al-amalu bihi tsaniyah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Baik, 4 kewajiban telah kita pelajari, dalilnya pun telah kita pahami. Firman Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala sumpah bahwa seluruh manusia dalam kerugian kecuali alladzina amanu wa amilus shalihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pengecualian ini menunjukkan mereka selamat dari hal-hal yang diharamkan yang mendatangkan celaka. Penyelamat yang seperti ini hukumnya hanya satu, merupakan kewajiban besar. Karena itu, alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr adalah jalan wajib untuk selamat. Dan di sini pendalilan 4 perkara yang wajib untuk diketahui ini. Adapun dalil ilmu, ia bisa terlihat pada 4 kalimatnya. Alladzina amanu, itu dalil ilmu. Wa amilus shalihat, itu dalil ilmu. Tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, seluruhnya terdapat pendalilan ilmu. Baik, kemudian ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i punya beberapa lafaz dalam ucapan ini. Di antaranya yang disebutkan di sini, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah lakafathum." Adanya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan satupun hujjah kepada makhluknya kecuali surah ini, maka cukup. Ini menjelaskan besarnya, dalamnya, luasnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam memahami surah ini. Sampai-sampai beliau mengandai-ngandaikan. Artinya tidak ya, dan mengandai. Seandainya Allah tidak turunkan hujjah kepada makhluknya kecuali ini, maka cukup. Ini jadi hujjah. Karena luasnya, dalamnya, melingkupnya surah ini. Walaupun dalam kenyataan ya tidak cukup ya. Sebab perlu uraian
tentang makna iman, tentang amalan soleh, sholat, puasa, dan seterusnya. Iya. Hanya kalimat ini menunjukkan luasnya, melingkupnya, dalamnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam memahami surah ini. Dan memang surah ini kandungannya melingkup. Ibaratnya surah ini menjelaskan dua kelompok manusia. Kelompok sebelum illah, yaitu al-insan yang lafi khusrin. Dan kelompok setelah illah, yang selamat. Dan dimanapun manusia hanya dua ini. Yang celaka dengan beragam jenjang celakanya. Dan yang selamat dengan beragam jenjang selamatnya. Dan kedua kelompok telah dijelaskan secara detail dalam surah ini. Padahal surahnya sangat singkat. Tapi sudah melingkup semuanya. Yang selamat, yang memiliki 4 sifat. Yang celaka, yang keluar dari 4 sifat ini. Kalau begitu, jalan yang 4 ini adalah jalan kewajiban. Bukan sekedar kewajiban, dia kewajiban besar. Sebab dia adalah penyelamat besar. Penyelamat dari sumpah Allah akan pastinya celaka manusia. Itu bukan perkara kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala mensumpahi celakanya hambanya. Sumpahi celakanya ciptaannya. Dengan sumpah yang menunjukkan bahwa besarnya perkara ini. Besarnya mengerikannya celaka di sini. Apalagi ketika disebutkan lafi khusrin. Celaka ini ditegaskan dengan beragam penguat. Pertama sumpah wal asr. Yang kedua penggunaan kata al asr sendiri sebagai sumpah. Yang ketiga inna menguatkan juga. Yang keempat al-insan pakai al. Jinsiyah listighraqil afrad. Keumuman manusia. Yang selanjutnya la yang menunjukkan taukid, menguatkan. Ini lamul ibtida, lamul muzahalaqa muzahalafa. Fungsinya menguatkan. Yang selanjutnya celaka itu ditegaskan dengan fi, torfiyah lingkup sehingga tidak bisa lepas. Terlingkup oleh fi. Selanjutnya khusrin, ketika Allah sebutkan celaka khusrin datang dalam bentuk nakirah yang menunjukkan besarnya mengerikannya celaka di sini. Luasnya celaka di sini. Seandainya kalimatnya hanya al-insan fi khusrin, maka ini sudah sangat mengerikan. Tapi ternyata diawali dengan sumpah. Dengan pemilihan sumpah yang sangat yaitu kata al-asr, waktu asar atau waktu secara umum. Pemilihan lafaz ini dalam sumpah ini ada pemilihan yang sangat tepat untuk mengingatkan mengerikannya celaka ini. Dan sekaligus supaya diambil pelajaran bahwa jalan selamat saat memanfaatkan al-asr itu. Sebagaimana celaka
ketika al-asr ini tidak termanfaatkan. Kemudian dikuatkan lagi dengan inna, al, la, lam, kemudian fi, usrin yang nakirah. Baik. Sisi yang lain yang menunjukkan mengerikannya celaka ini, dia datang dalam bentuk penetapan kemudian penafian. Dia datang dalam bentuk penetapan kemudian penafian. Allah bersumpah dulu menjelaskan celaka seluruhnya, baru kemudian dikecualikan. Kecuali ini. Itu memberi tekanan lebih mengerikan lagi. Bahayanya perkara ini. Tapi sekaligus memberi ilmu besar akan hebatnya 4 jalan keselamatan itu. Dan memberi dorongan kuat untuk betul-betul menempuh 4 jalan keselamatan itu. Allah tidak sebutkan dalam ayat ini alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Laisu fi khusrin misalnya. Bukan begitu ayatnya. Orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan soleh serta tawasaw bil haqq dan tawasaw bis sabr, mereka bukan dalam celaka. Bukan itu ayatnya. Tapi awalnya demi waktu, demi masa, sungguh betul-betul seluruh manusia betul-betul dalam rugian besar, baru kecuali. Itu memberi ilmu tersendiri, penekanan tersendiri, halaman makna tersendiri, memberi sentuhan tersendiri. Baik. Jadi ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ini didatangkan untuk menjelaskan surah ini sungguh sangat pantas untuk jadi pedoman hidup, jadi ruh dalam kehidupan. Jadi ini surah yang menjadi dasar semua ilmu kita. Untuk berilmu, menuntut ilmu, hubungkan dengan surah ini. Maka ilmu itu akan menjadi ilmu besar, ilmu penyelamat. Antum belajar sesuatu, hubungkan dengan surah ini. Di mana menghubungkannya? Saya belajar untuk selamat dari celaka. Caranya, ilmu itu saya harus imani. Saya harus amalkan. Tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Maka selamat. Ini praktis sekali, tapi langsung menjelaskan perkara besar terbesar dalam kehidupan. Cepat sekali kita memahami sesuatu, ilmu yang benar, kita mengerti sesuatu, pengertian yang benar, kita punya makrifat terhadap sesuatu, makrifat yang benar, maka selamatkan dari sumpah Allah dengan cara jadikan keimanan supaya masuk alladzina amanu. Amalkan supaya masuk wa amilus solihat. Sampaikan dengan ilmu, dengan cara yang benar, supaya masuk wa tawassaw bil haqq dan bersabar di atasnya. Dalam berilmu, beramal, dan berdakwah. Baik. Ada lafaz lain dari Imam Asy-Syafi'i, itu bisa dilihat misalnya
dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala.
Ada lafaz yang saya ingat itu, lau tadabbaran nas hadhihi surah lawasi'athum. Kalau ini lauma, seandainya Allah tidak turunkan, lauma anzalallah hujjah. Tapi ini lau tadabbaran nas, seandainya manusia mentadabburi hadhihi surah ini lawasi'athum, maka surah ini wasi'athum, akan melingkup. Nukilan-nukilan dari Imam Syafi'i. Saya bacakan ini. Dalau ma anzalallahu hujjatan ala khalqih illa hadhihi surah lakafathum. Dan juga lau fakkaran nas hadhihi surah lakafathum. Cara memikirkan surah ini cukup
Baik, ada juga yang menukilkan lau ta'ammalan nas hadhihi surah laka fathum. Tanya manusia ta'ammul terhadap surah ini maka cukup. Dalam Ibnu Katsir, lau tadabbaran nas hadhihi surah laka fathum. Tanya manusia mentadabburi surah ini cukup laka fathum. Dan juga lau fakkaran nasu kulluhum fiha laka fathum. Iya. Jadi ada lau fakkara, ada lau tadabbara, ada lau ta'ammala. Ini maknanya sama. Seandainya manusia menelaah, seandainya manusia mentadabburi, seandainya manusia memikirkan surah ini, maka cukup. Di sini berandai-andaian yang benar. Cukup menjadi pelajaran, cukup menjadi ilmu yang mengingatkan kebaikan, menyelamatkan dari bahaya. Tapi kalau lafadznya lau ma anzalallah, seandainya Allah tidak turunkan hujjah kepada makhluknya kecuali hanya surah ini, maka cukup. Ini berandai-andai. Dan tidak mungkin ya, kenyataannya tidak seperti ini. Hanya kalau ini yang dipakai sebagai patokan, maka yang kita ambil ilmu di dalamnya adalah bahwa surah ini adalah surah yang sangat luas kandungannya. Sampai-sampai Imam Syafi'i berandai-andai seperti itu. Baik. Kemudian ucapan Imam Al-Bukhari bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ini kalau antum baca mudhaf babul ilmi. Kalau antum pisahkan babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ini istimbat yang sangat luar biasa. Ilmu sebelum berkata dan beramal melalui firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Istimbat ini diambil dari kalimat terakhir, fa bada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Allah Subhanahu wa taala memulai sebelum berucap dan beramal. Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahu hafizahullahu taala mengatakan, lihat, wastambata hadzal ma'na qabla al-Bukhari Syekhu syuyukhihi Sufyan ibn Uyainah. Rawahu anhu Abu Nuaim Al-Asbahani fi kitab Hilyatil Awliya. Jadi Al-Imam Sufyan ibn Uyainah ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab Hilyah Al-Awliya, Hilyatil Awliya, itu beristimbat juga melalui ayat ini. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Dan Sufyan ibn Uyainah itu guru-gurunya Imam Al-Bukhari, imam kaum muslimin. Baik. Kemudian Imam Al-Bukhari
Selanjutnya Al-Ghafiqi dalam Musnad Al-Muwatta itu juga beristimbat babul ilmi qabla al-qaul wal amal. Itu memahamkan kepada kita pendalilan ayat ini melahirkan ilmu sebelum perkataan dan amalan itu warid dari ahli-ahli yang terakui oleh umat. Ahli-ahli yang sampai pada kedudukan imam-imam kaum muslimin di zamannya, bahkan seterusnya. Sehingga semakin menguatkan kita di atas istimbat melalui ayat itu untuk menegaskan ilmu besar, bahwa berilmu sebelum berucap dan beramal. Walaupun ilmu bahwa berilmu sebelum berucap dan beramal, walaupun tidak melalui ayat itu, pendalilannya sangat banyak. Dalilannya sangat banyak, dan itu juga yang dipahami oleh akal. Secara akal, bisakah seseorang berbuat tanpa dia pahami, tanpa dia ilmui? Tak mungkin. Harus dia ilmui. Kalau dia ilmui, dia ketahui, barulah dia berbuat. Semakin dia ilmui, maka hasilnya semakin baik. Semakin dia ilmui, maka perbuatannya akan semakin rapi, semakin kuat, semakin kokoh, semakin indah. Jadi ilmu dengan dalil naqliyah dan aqliyah adalah sesuatu yang pertama, ini adalah perkara yang bisa dipahami melalui dua pendalilan itu. Naqliyah, Al-Quran dan Sunnah, dan aqliyah, secara akal. Baik. Dan ucapan Imam Syafi'i di pembahasan kita ini untuk menegaskan urutan yang saya sebutkan. Al-ula, yang pertama, al-ilmu. Al-thaniyah, yang kedua, al-amal bih. Al-thalitha, yang ketiga, ad-da'watu ilaih. Baik, selesai pembahasan muqaddimah pertama dari kitab Thalathatul Usul. Kalau ditanya apa hubungan muqaddimah pertama dengan pembahasan kitab, apa pembahasan kitab? 3 landasan utama. Apa hubungannya? Ternyata 3 landasan utama adalah pokok dari muqaddimah yang pertama ini. Sebab muqaddimah yang pertama menjelaskan wajibnya berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar. Yang ternyata ilmunya adalah Thalathatul Usul. Berarti Syekh ingin memahamkan kepada kita Thalathatul Usul yang mau dipahami nanti ini merupakan ilmu pertama yang harus teramalkan, yang terdakwahkan, dan harus bersabar di atasnya. Itu, paham ya? Ini penekanan yang sangat mendasar. Muqaddimah pertama berisi wajibnya mengilmui 4 hal. Yang ilmu ini luas sekali penggunaannya terhadap semua ilmu yang benar, maka masukkan ilmu ini pasti selamat.
dengan selamat terhebat. Ini ilmu pertama. Dan Syekh memahamkan melalui ilmu pertama ini kedudukan thalathatul usul, 3 landasan utama yang ditanya di alam barzakh itu. Ternyata dia adalah ilmu. Hakikat ilmu yang merupakan kewajiban pertama adalah mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal Islam dengan dalil-dalil. Sehingga kita yang mau mempelajari 3 perkara besar ini sudah diberi ilmu bahwa 3 perkara besar ini luar biasa. Ialah ilmu pertama. Dan kita pun diberi ilmu bahwa 3 landasan utama ini bukan hanya sekedar ilmu dia. Dia harus menjadi amalan, dakwah dan bersabar di atasnya. Sehingga dengan demikian Syekh rahimahullahu ta'ala melalui muqaddimah pertama ini bukan sekedar memberi ilmu kepada kita, tetapi menuntun kita untuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Para ulama menyebutkan keikhlasan dalam menuntut ilmu ketika niatnya untuk mengangkat kebodohannya dan sekaligus mengangkat kebodohan yang tersebar, ketidaktahuan yang tersebar di tengah masyarakat. Dengan metode ini, Syekh arahkan kita berpikir seperti itu. Oh, berarti saya pelajari ini supaya saya punya ilmu, yang dengannya saya tidak bodoh. Berarti saya pelajari ini saya harus amalkan. Saya pelajari ini saya harus dakwahkan agar supaya orang-orang tidak bodoh lagi terhadap perkara ini. Oke, cermati. Dan ini metode yang sangat luar biasa. Oke. Metode pemaparan ilmu yang sangat luar biasa. Jadi jangan dibilang, oh ini hanya muqaddimah saja, bukan intinya. Justru muqaddimah ini sudah merupakan inti dari thalathatul usul. Situ hebatnya seorang ahli menyampaikan ilmu. Thalathatul usul belum dijelaskan secara rinci. Baru muqaddimahnya sudah memberi ilmu yang sangat dalam tentang thalathatul usul. Baik, setelah itu masuk muqaddimah yang kedua. Ini i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna. Al-ula dan seterusnya. Ini muqaddimah kedua. InsyaAllah kita akan bahas pertemuan. Sekian, subhanakallah.